Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bareng kita dengerin Podsospat, podcast 11 sosial papat. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Aku, Diva Purnama Putri, sebagai moderator podcast, bakal bahas tentang peran pemuda untuk mengisi kemerdekaan di masa pandemi. Di sini, aku udah ngundang narasumber, yaitu Cynthia Naila. Hai Ci, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita akan bahas tentang peran pemuda untuk mengisi kemerdekaan di era pandemi. Sebelum kita memulai podcast kali ini, kita wajib menerapkan 5M. 5M itu apa sih? 5M itu menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, serta menonton Podsospat. Iya, bagi teman-teman yang masih isolasi mandiri, tetap semangat. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Allahumma Amin. Jangan lupa ikut vaksinasi supaya kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal seperti biasanya ya. Oke, siap. Sekarang aku mau tanya nih Ci, apa aja sih peran pemuda yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan di era pandemi sekarang ini? Iya, aku jelasin dikit aja ya, karena waktunya juga nggak banyak. Yang pertama, mulai dari kesadaran kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena kuncinya pandemi segera berakhir yaitu. Nah, kita juga harus saling sharing dan mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan. Dengan apa? Apa hayo, ada yang tahu nggak nih? Nah, dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kedua, kita sebagai pelajar harus meneladani jasa para pahlawan, yaitu dengan belajar yang rajin dan giat, serta aktif mengikuti kegiatan di sekolah. Walaupun di era pandemi seperti ini, tugas kita kan kian menumpuk. Tapi tetap semangat dan jangan kasih kendor. Mantep nih. Yang ketiga, kita juga harus saling membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan, terutama di masa pandemi sekarang. Banyak banget orang lain membutuhkan bantuan. Serta jangan lupa tetap terus berkarya di rumah saja. Ikuti lomba 17-an secara virtual. Contohnya nih, semangat kan ngadain lomba 17-an virtual. Ikut aja lombanya, jangan malu-malu dan jangan takut kalah. Baik, terima kasih atas masukannya Ci. Sama-sama, Kak. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian untuk podcast kali ini, share ke teman-temanmu yang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Saya Diva Purnama Putri. Dan saya Cynthia Naila Adrianti. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time! Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Halo, selamat datang di Kronos Podcast. Podcast Wadah Diri bersama saya Dwi Rahayu dan saya Esna Nurhanifah. Kami akan menemani kalian dalam beberapa saat ke depan. Merdeka, merdeka. 76 tahun, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sumringah banget nih kayaknya. Iya dong, kan hari ini bertepatan dengan Dirgahayu Kemerdekaan ke-76. Kalau boleh tahu, menurutmu arti kemerdekaan sendiri apa sih? Menurutku, kemerdekaan itu ketika kita tidak dihantui oleh rasa takut. Takut tidak bisa makan, takut tidak bisa tidur, takut tidak bisa sekolah, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Kalau boleh tahu, menurutmu apa Indonesia sudah bisa dibilang merdeka? Kalau soal hukum jelas sudah, tapi kalau tentang merdeka yang sebenarnya menurutku sendiri belum. Karena kemerdekaan sekarang bukan lagi tentang Belanda atau Jepang lagi, melainkan tentang globalisasi, budaya barat, bahkan pertengkaran antar golongan. Setuju, menurutku juga begitu. Apalagi keadaan sekarang ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, di mana pemerintah dan rakyatnya belum bisa sejalan dalam mengatasi keadaan saat ini. Sedih banget ya sama kondisi saat ini. Perayaan kemerdekaan jadi gak bisa maksimal
Kalau kamu sendiri mau ngisi kemerdekaan sama apa? Aku pribadi mengisinya dengan mengikuti lomba-lomba 17 Agustus secara virtual dan juga mengikuti webinar yang diadakan oleh instansi tertentu, di mana kegiatan tersebut dapat meningkatkan kreativitas. Iya, memang anak remaja sekarang harus lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kalau kamu sendiri gimana? Cerita-cerita dong. Kurang lebih kalau untuk kegiatan-kegiatannya sama kayak kamu. Tapi kalau ngomongin soal cara mengisi kemerdekaan, menurutku dengan kita belajar, dengan kita menerapkan toleransi dan musyawarah, itu juga termasuk cara mengisi kemerdekaan, bukan? Bener banget. Apalagi kegiatan tersebut dapat dilakukan setiap harinya. Oh iya, hampir aja lupa. Buat teman-teman Krisiners yang lagi merayakan kemerdekaan, bisa mention kita di Instagram ya. Sama jangan lupa pakai hashtag ambil kesalahan bareng Rono. Seru banget pasti kalau yang banyak yang mention kita. Pastinya. Kalian juga bisa komen di kolom komentar dan ajak teman-teman kalian buat dengerin podcast ini ya. See you in the next podcast malam ini bareng Kronos. Jalan-jalan ke kota Malang, singgah sebentar ke kampung warna-warni. Assalamualaikum semuanya, izinkan kami memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wangi Natalia. Dan saya Sinta Maharani, kami perwakilan dari kelas 11 IPA 3 akan membawakan sebuah podcast yang mengangkat topik cukup menarik nih. Kira-kira apa ya, Nat? Oke Sin, karena kita sudah di hari menuju HUT RI yang ke-76, topik yang kali ini kita bahas adalah peristiwa Rengas Dengklok. Teman-teman ada yang tahu nggak peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hoirul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, tepatnya pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok di daerah Karawang untuk kemudian didesak supaya mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, bener banget, Nat. Dan juga latar belakang peristiwa Rengas Dengklok ini kan terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Pada waktu itu, Soekarno, Muhammad Hatta, dan golongan tua menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Para golongan muda pun khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri menjadi seolah-olah pemberian dari Jepang. Lalu pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Darwis dan Wikana selaku utusan golongan muda meminta kepada Soekarno agar proklamasi segera dilaksanakan. Namun permintaan mereka ditolak. Karena itu, golongan muda kembali mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Nah, Sin, setelah rapat yang diadakan itu, hasil yang didapatkan apa aja ya? Nah, gini Nat. Jadi, golongan muda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna mendesak pengumuman proklamasi dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan tersebut. Akhirnya Soekarno-Hatta resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi gitu cerita singkat dari peristiwa Rengas Dengklok ini teman-teman. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus bisa menghargai pendapat orang lain
karena semua perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan bersama-sama. Betul banget. Dan juga nilai-nilai lain yang bisa kita petik adalah kegigihan para pemuda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sebagai kalian para pemuda, para generasi penerus bangsa harus bisa nih meladani dan nerapin dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sudah ada di penghujung podcast nih. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan sampai akhir. Semoga podcast kami kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terakhir, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.